Di sebuah desa kecil yang dikelilingi perbukitan dan hamparan sawah luas di pedalaman Banten, hiduplah seorang pemuda bernama Kamal. Di antara kabut pagi dan suara azan yang bergema dari surau tua, nama Kamal sering disebut dengan rasa kagum dan hormat. Sejak kecil, Kamal dikenal bukan hanya karena ketekunannya dalam menuntut ilmu agama, tetapi juga karena adab dan akhlaknya yang mulia. Di usia anak-anak lain masih berlarian di pematang sawah, Kamal sudah terbiasa duduk berjam-jam menghafal Al-Quran di bawah bimbingan para ulama kampungnya. Wajahnya selalu tampak bersih, sorot matanya teduh, dan sikapnya penuh hormat kepada siapapun yang ia temui, membuat banyak orang menaruh harapan besar kepadanya. Bakat Kamal dalam menghafal Al-Quran ternyata hanyalah awal. Seiring bertambahnya usia, ia mulai mendalami ilmu-ilmu hikmah yang diajarkan secara sembunyi-sembunyi oleh para guru tua, ilmu-ilmu yang konon diwariskan turun-temurun sejak zaman para wali. Malam-malamnya dihabiskan dalam munajat panjang, membaca wirid-wirid tertentu, mempelajari rahasia alam, dan mengenal isyarat-isyarat gaib yang tersembunyi di balik ayat-ayat suci. Tanpa pernah mencari ketenaran, Kamal tumbuh menjadi pemuda yang memadukan kecerdasan akal dan kejernihan hati, sebuah kombinasi langka yang membuatnya semakin disegani, bahkan oleh orang-orang yang jauh lebih tua darinya. Namun, yang paling jarang diketahui orang luar adalah bahwa Kamal menguasai sebuah ilmu yang sangat berbahaya sekaligus luar biasa, ilmu syafi angin. Ini bukan sembarang ilmu. Dengan keilmuan ini, Kamal bisa memanggil kekuatan angin untuk menjadi tameng, serangan, bahkan pelindung di saat genting. Para sesepuh kampung sudah lama memperingatkan bahwa ilmu semacam itu hanya boleh digunakan dalam keadaan terpaksa, untuk melindungi diri dari kezaliman. Kamal sendiri menyimpan rapat-rapat kemampuannya, tidak pernah sekalipun memamerkannya, apalagi menggunakannya untuk kesombongan. Di hadapan dunia, ia tetap seorang pemuda sederhana, rendah hati, dan santun. Keseharian Kamal sangat sederhana. Pagi hingga siang, ia mengajar ngaji anak-anak di surau kecil di tengah kampung. Suaranya yang lembut dan sabar membuat anak-anak betah mengulang-ulang hafalan mereka. Lalu selepas mengajar, Kamal mengambil keranjang dagangannya, berisi aneka kebutuhan sehari-hari, dan berjalan kaki dari satu kampung ke kampung lain untuk berdagang. Dengan cara itu, ia memenuhi kebutuhannya sendiri dan ibunya tanpa bergantung kepada siapapun. Warga sering melihatnya berjalan menyusuri jalanan tanah yang berdebu dengan senyum tenang, seolah dunia ini tidak pernah memberatkan pundaknya. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat dan burung-burung kembali ke sarang, Kamal pulang dari berdagang dengan wajah lelah namun puas. Namun langkahnya terhenti di halaman rumah ketika matanya menangkap sosok ibunya duduk di teras, tubuhnya membungkuk, tangan gemetar, dan wajahnya penuh luka lebam. Nafas Kamal tercekat. Ia segera berlari mendekat, lututnya bergetar melihat betapa ibunya menggenggam ujung selendang dengan erat, seolah berusaha menahan rasa sakit yang luar biasa. "Ibu, siapa yang melakukan ini?" tanya Kamal dengan suara bergetar, namun sang ibu hanya menunduk, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Hanya isakan kecil yang terdengar di antara semilir angin sore itu. Kamal berjongkok di hadapan ibunya, mencoba menangkap tatapan matanya yang kosong. Luka di tangan dan lebam di pipinya menjadi saksi bisu atas apa yang baru saja terjadi. Berkali-kali Kamal bertanya, memohon agar ibunya menceritakan siapa yang telah berbuat keji kepadanya. Namun sang ibu hanya menggeleng lemah, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia takut. Takut jika kata-kata yang keluar dari mulutnya akan mendatangkan bahaya yang lebih besar bagi anak satu-satunya itu. Rasa sakit dan ketakutan telah membungkamnya. Kamal menahan amarah yang bergolak di dadanya. Ia mengelus lembut tangan ibunya, berbisik dalam hati, bersumpah akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan napas berat dan hati penuh gejolak, Kamal meninggalkan ibunya sejenak dan berjalan cepat menuju rumah pamannya, seorang pria parubaya yang masih memiliki hubungan darah dekat dengannya. Di sana, di dalam rumah yang remang-remang, pamannya menatap Kamal dengan ekspresi cemas seolah sudah menebak alasan kedatangannya. Tanpa perlu ditanya, sang paman langsung berkata dengan suara serak, "Tadi siang, ada sekelompok polisi datang mencari kamu, Kamal." Kata-kata itu membuat dada Kamal berdegup lebih kencang. Sang paman melanjutkan, "Mereka menggeledah rumahmu, membalikan perabotan, mengacak-acak semua sudut. Dan ketika mereka tidak menemukanmu, mereka melampiaskan amarah pada ibumu." Setiap kata yang diucapkan pamannya terasa seperti duri yang menusuk ke dalam hati Kamal. Kepalan tangannya mengeras, rahangnya mengatup. Ia menahan diri dengan sekuat tenaga agar tidak meluapkan kemarahan di hadapan pamannya. "Apa alasan mereka mencariku?" tanya Kamal dengan suara menahan gejolak. Pamannya hanya menggeleng, tak tahu pasti. Yang jelas, kedatangan para aparat itu bukan untuk tujuan baik. Di malam yang mulai pekat itu,
Angin berhembus dingin, seolah ikut mengabarkan bahwa malam ini tidak akan berlalu dengan tenang. Kamal tahu, diam bukanlah pilihan. Ia harus bertindak. Tanpa banyak pertimbangan, Kamal kembali ke rumah, memastikan ibunya dalam keadaan aman, lalu mengambil sorban tuanya dan mengenakannya perlahan di kepala. Sebuah pertanda bahwa ia siap menghadapi apapun. Ia tidak membawa senjata, tidak membawa pengikut. Yang ia bawa hanyalah keberanian, ilmu yang melekat dalam dirinya, dan keyakinan penuh bahwa kebenaran harus ditegakkan. Di bawah langit senja yang suram, ia melangkah menuju kantor polsek, setiap langkahnya mantap, setiap ayunan kakinya penuh tekad. Warga yang sempat melihatnya berjalan sore itu hanya bisa berbisik dan berdoa dalam hati. Sesampainya di halaman kantor polsek yang suram dan penuh aura ketegangan, Kamal berdiri tegak. Lampu-lampu redup berkelap-kelip, dan di dalam, bayangan para aparat tampak berkerumun. Belum sempat Kamal berbicara, beberapa polisi sudah bergerak cepat mengepungnya, membentuk lingkaran ketat seolah menangkap seorang penjahat besar. Namun Kamal tetap tenang, wajahnya tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Dengan suara lantang yang menusuk sore, Kamal berkata, "Aku datang untuk menanyakan tentang ibuku. Siapa yang telah menganiayanya?" Suaranya membelah keheningan, membuat para polisi saling pandang, namun tak satu pun menjawab, hanya ada kemarahan yang membara di udara, menunggu untuk meledak. Suasana di halaman polsek semakin memanas. Polisi-polisi berseragam itu kini mengepung Kamal dari segala arah, seperti kawanan serigala yang mengincar mangsanya. Mereka memegang tongkat, sebagian bahkan sudah menyiapkan senjata api, sementara Kamal berdiri sendirian, hanya bersandarkan pada keteguhan hati dan keimanannya. Mata-mata penuh kecurigaan menatapnya, seolah siap menerkam kapan saja. Kamal tahu, ia berada dalam bahaya besar. Namun hatinya tetap tenang. Seakan ada keyakinan kuat bahwa kebenaran tak pernah perlu takut pada jumlah musuh. Dengan suara yang tetap tegas meski dikepung, Kamal kembali mengulang pertanyaannya. "Aku hanya ingin jawaban. Apa salah ibuku hingga diperlakukan seperti itu?" Seruannya menggema di antara gedung beton yang kusam. Namun, jawaban yang datang bukanlah kata-kata, melainkan gerakan kasar. Seorang polisi, tanpa aba-aba, mendorong Kamal keras ke dada. Tubuh Kamal bergeser sedikit, tapi dia tetap berdiri kokoh. Dorongan itu diikuti dengan pukulan dan tendangan dari beberapa polisi lain. Mereka menyerangnya tanpa ampun, berharap bisa meruntuhkan semangatnya, tapi Kamal seperti batu karang yang tak tergoyahkan di tengah amukan badai. Kesal karena serangan fisik tak membuat Kamal tumbang, salah seorang polisi mencabut pistol dari sarungnya dengan gerakan kasar. Tanpa peringatan, ia menembakkan peluru pertama ke arah dada Kamal. Disusul letusan kedua, ketiga, hingga beberapa kali berturut-turut. Ledakan suara senjata itu mengoyak sore, membuat burung-burung beterbangan dari pepohonan di sekitar polsek. Namun apa yang terjadi sungguh di luar nalar, peluru-peluru itu seakan menabrak dinding tak kasat mata. Tubuh Kamal tetap berdiri, tanpa goyah, tanpa setetes darah pun menetes dari tubuhnya. Para polisi mulai panik, saling pandang dengan wajah pucat. Melihat para polisi mulai ragu dan ketakutan, Kamal tahu inilah saatnya. Ia menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata sejenak, lalu mulai melafalkan doa rahasia dalam hatinya. Bukan doa biasa, melainkan doa yang menjadi kunci untuk membuka tabir kekuatan syafi angin. Bibirnya bergerak cepat, nyaris tak terdengar oleh telinga manusia biasa. Angin malam yang tadinya hanya berhembus pelan kini mulai berputar, membawa serta debu dan pasir yang mengaburkan pandangan. Daun-daun beterbangan liar, dan hawa di sekitar polsek berubah menjadi berat dan mencekam. Seorang polisi mencoba menembak lagi dalam panik, tapi tangannya gemetar hebat, pelurunya meleset ke arah tiang listrik. Angin semakin membesar, kini berubah menjadi pusaran ganas yang mencengkeram bumi. Polisi-polisi itu mulai berteriak, berusaha mencari perlindungan, namun sia-sia. Tubuh-tubuh mereka terangkat dari tanah, terpental menghantam tembok dan kendaraan dinas yang terparkir. Genting-genting beterbangan, kaca-kaca pecah berhamburan. Di tengah kekacauan itu, Kamal tetap berdiri, sorban di kepalanya berkibar garang dalam terjangan angin, seolah menjadi pusat dari badai yang meluluh lantakan segala sesuatu yang berdiri di hadapannya. Dalam kekacauan itu, Kamal melangkah perlahan ke tengah halaman polsek yang kini berantakan. Asap debu mengepul, lampu-lampu jalan berayun keras diterpa angin, dan suara rintihan para polisi yang tergeletak di tanah mengisi udara. Kamal mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu menurunkannya perlahan seraya menghentikan bacaan doanya. Seolah patuh pada isyarat itu, pusaran angin mulai melemah, lalu perlahan-lahan menghilang, menyisakan keheningan yang berat dan mencekam.
Kamal berdiri di sana seperti sosok yang tak tersentuh dunia, matanya menatap lurus ke arah pintu utama polsek yang sudah nyaris roboh. Dalam hening yang menakutkan itu, seorang pria berpakaian sipil keluar dari dalam kantor polsek, wajahnya penuh ketakutan. Dialah atasan dari polisi-polisi yang telah bertindak semena-mena. Wajahnya pucat pasi saat berhadapan dengan Kamal. Dengan suara gemetar, ia memohon, "Ampuni kami hanya menjalankan perintah." Tapi Kamal tidak langsung menjawab. Ia membiarkan pria itu berkeringat dingin dalam ketakutan, merasakan beratnya akibat dari kezaliman yang telah mereka lakukan. Dalam diam, Kamal mengajarkan satu pelajaran yang akan mereka ingat seumur hidup, bahwa kesewenang-wenangan pasti ada balasannya. Kamal akhirnya berbicara, suaranya dalam dan bergema. "Bukan aku yang kalian sakiti hari ini, tapi seorang ibu tua yang tak berdaya, yang seharusnya kalian lindungi, bukan aniaya." Setiap kata yang keluar dari mulut Kamal terasa seperti palu yang menghantam hati para aparat yang mendengarnya. Mereka tertunduk, tak mampu membalas, hanya bisa menahan rasa malu dan ketakutan yang menyesakkan dada. Kamal kemudian berbalik, meninggalkan kantor polsek yang luluh lantak, meninggalkan para polisi yang tersungkur dalam rasa bersalah dan ngeri, tanpa sedikit pun ia menoleh ke belakang. Langkah-langkah Kamal menyusuri jalanan, angin kini berhembus lembut, seolah tunduk menghormatinya. Warga yang mendengar kabar tentang kejadian itu hanya bisa mengintip dari balik jendela, berbisik lirih tentang keajaiban yang mereka saksikan malam itu. Bagi mereka, Kamal bukan lagi sekadar pemuda saleh, tapi sosok yang membawa keadilan dengan cara yang tak bisa dijelaskan akal manusia biasa. Kisah tentang hari itu mulai berembus dari mulut ke mulut, menjadi legenda hidup di tanah Banten. Sesampainya di rumah, Kamal mendapati ibunya masih duduk di tempat yang sama, namun kini wajahnya menyiratkan kelegaan. Ia menatap Kamal dengan mata berkaca-kaca, seolah mengerti bahwa anaknya telah membalaskan luka hatinya tanpa setitik pun dendam. Kamal mendekat, memeluk sang ibu dengan penuh kasih, seolah berkata tanpa kata, "Semua sudah berlalu, Bu." Malam itu, langit Banten menjadi saksi, bagaimana keberanian, kasih sayang, dan ilmu yang dijaga dengan ikhlas, mampu mengguncang bumi tanpa harus menumpahkan setetes darah pun.